Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim al-ayah. Pemirsa Limarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi pada saat bulan Ramadan selain berpuasa, hari ini izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali akan rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat mendalam, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah wujud rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Syarat melaksanakan zakat fitrah yaitu seseorang muslim yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah dan melaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri. Pemirsa Limarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bertanya-tanya, dari zakat fitrah yang kita keluarkan, siapa sajakah golongan-golongan mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat dari para muzaki. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Golongan pertama yang berhak menerima zakat yaitu innamas shadaqatu lil fuqara, yaitu golongan orang yang fakir. Di Indonesia sering sekali kata fakir digabungkan dengan kata miskin. Padahal kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga ia sangat sulit memenuhi kebutuhan hariannya. Maka dari itu, fakir adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua adalah wal masakin, yaitu golongan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun dari hasil pekerjaannya tersebut, ia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Misal, ada seseorang yang berpenghasilan Rp50.000, ia harus membeli beras yang harganya Rp15 sampai dengan Rp20.000. Dan ia memiliki tanggungan sebanyak 7 orang, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, orang tersebut termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah wal 'amilina 'alaiha, yaitu amil. Amil adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, mulai dari penerimaannya, ijab kabul, sampai dengan tersalurnya zakat tersebut. Maka dari zakat tersebut ada hak untuk amil. Yang selanjutnya adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Mengapa seorang mu'allaf dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat? Karena biasanya pada saat seorang memutuskan untuk masuk Islam, kebanyakan dari mereka mengaku bahwa keluarga melepasnya, sehingga ia sudah tidak masuk ke dalam ahli waris dari keluarga tersebut. Tak jarang dari mereka yang kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak memiliki apa-apa. Maka seorang mu'alaf dikategorikan sebagai mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Pemirsa Limarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya lembaga amil zakat membimbing seorang mu'alaf sampai ia benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Selanjutnya, golongan yang termasuk dalam kategori zakat yaitu wafir riqab. Riqab adalah seorang budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, seseorang dijadikan budak oleh para saudagar kaya, sehingga untuk meringankan beban dan penderitaannya, riqab termasuk kategori yang berhak menerima zakat. Tak jarang dari zakat yang dikeluarkan biasanya dipergunakan untuk memerdekakan mereka.
Selanjutnya, kategori yang berhak menerima zakat adalah wal ghorimin. Ghorim adalah orang yang terbelit hutang. Orang yang terbelit hutang di sini perlu dicatat bahwa bukan orang yang berhutang karena gaya hidupnya atau karena keinginannya, tapi ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Misal, si Abdul berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya dengan membeli mobil Pajero. Maka si Abdul bukan kategori yang termasuk dalam kategori ghorim. Tapi sebaliknya, apabila si Ucup berhutang untuk membeli sepeda, yang kemudian sepeda tersebut ia pergunakan untuk mencari nafkah. Tapi di satu sisi, si Ucup kesusahan untuk membayar hutang tersebut, maka si Ucup termasuk dalam kategori ghorim. Kategori selanjutnya yang berhak menerima zakat yaitu wafi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad. Pada zaman dahulu, orang-orang berjihad dengan cara berperang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat ini orang-orang yang berjihad bisa juga dikategorikan dalam orang yang berjuang dalam bidang pendidikan. Seperti misalnya contohnya guru ngaji, maka guru ngaji juga termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Golongan terakhir atau golongan ke-8 yang berhak menerima zakat yaitu wabni sabil, yaitu ibnu sabil. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah sampai dengan dinasti Bani Abbasiyah, Ibnu Sabil dikategorikan sebagai seorang ilmuwan. Mengapa? Karena biasanya harta yang mereka gunakan dari hasil zakat diperuntukkan untuk mengembangkan riset, ilmu, dan pengetahuan. Adapun masa tabi'in awal, Ibnu Sabil adalah orang-orang yang ingin belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Kemudian mereka datang dari tempat yang sangat jauh sehingga hanya membawa perbekalan seadanya. Tak jarang dari mereka yang tidur di masjid, kemudian dari masjid tersebut ia mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Atau seorang musafir yang dalam perjalanannya kehabisan berbekalan, maka juga termasuk ke dalam golongan Ibnu Sabil. Pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ke-8 golongan yang masuk dalam kategori mustahik zakat. Marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita tunaikan kewajiban kita berpuasa, kita tunaikan juga kewajiban kita yaitu untuk membayar zakat. Adapun di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan ini, selain yang kita bersihkan zohiriyah dan batiniah kita, ada harta kita, harta benda kita yang harus kita bersihkan. Karena dalam harta benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain yang membutuhkan. Marilah kita tunaikan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Bisa juga disalurkan dalam UPZ Al-Imarah, Yaspia Pondok Pesantren Al-Imarah yang bisa disalurkan ke unit masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.